Gunung Jati Bandung, dan Komuji Indonesia. Sebelum kita memulai diskusi kita pada malam ini, saya akan membacakan dahulu beberapa tata tertib webinar ini agar berlangsung dengan lancar dan aman. Yang pertama, webinar ini dimulai tadi pukul 19.30 dan berakhir pada pukul 21.30. Untuk link akses sudah kami kirimkan melalui email yang sudah terdaftar. Silakan peserta rename nama akun Anda dengan format nama _ instansi saat bergabung di Zoom ini. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan webinar berlangsung. Dan juga silakan peserta untuk menuliskan kehadiran melalui kotak chat box dengan format nama _ asal daerah dan instansi. Ketika webinar berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom dengan format nama _ asal daerah dan instansi, lalu pertanyaan Anda. Baik, mari kita membuka diskusi kita pada malam hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ayah selaku moderator kita pada malam ini. Dipersilakan Ayah. Oke, baik Sis Yola, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampurasun buat teteh-teteh dan akang-akang yang ada di Bandung dan sekitarnya, Priangan Timur ya. Mudah-mudahan bergabung pada malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah berkesempatan hadir. Hari ini kebetulan Halaqah Damai yang ke-52. Temanya agak menarik dan cukup spesifik sebenarnya, yaitu mitos dan menantu dan mertua, mitos atau realita. Oke, sering banget nggak sih kalau misalnya mendengar obrolan-obrolan santai gitu ya di mungkin ketika beli sayur atau lagi ngobrol-ngobrol dengan teman. Mohon maaf. Ada cerita mengenai mertua versus dengan menantu, seolah-olah mereka dilawankan gitu, bukan disandingkan sebagai partner.
Oke. Wah, ini tiba-tiba ada masukan. Oke. Eh, Kira-kira gimana ya, bahwa kita dikonstruk perempuan selalu dikonstruk untuk saling menyampaikan tipe-tipe yang ideal. Jadi seringkali ini istri harusnya begini atau istri itu harusnya begitu, begini dan begitu. Nah, kira-kira bagaimana atau kira-kira seolah-olah mertua itu menuntut akan konstruksi yang ideal. Nah, kita juga sering banget tuh menyaksikan di televisi ya. Saya yakin beberapa teman meskipun nggak nonton, tapi sering banget juga ngelihat di medsos ada beberapa quote-quote yang yang viral dalam hal ini, contoh-contoh film atau sinetron yang berkembang di televisi banyak judulnya ya, kayak misalnya Ku Menangis. Saya sebenarnya juga tidak pernah menonton, tapi cukup menyayat dengar-dengar dari banyak quote. Nah, itu tema-temanya terkait menantu versus dengan mertua dalam hal ini. Bahkan judul-judulnya juga ekstrim banget. Seringkali menarasikan bahwa menantu durhaka kayak gitu. Aku dibenci oleh mertua. Wah, itu kayak benar-benar yang kita dikonstruk pada sesuatu yang menurut saya itu ada budaya patriarki di dalamnya mungkin ya. Nanti kita akan menjawab bersama. Lantas ada hal lain yang perlu disampaikan. Kalau misalnya ini mitos, ada seorang psikolog dari Auckland University juga menambahkan bahwa istri yang terlalu dekat dengan keluarga suaminya itu justru memiliki resiko perceraian yang cukup tinggi. Nah, kira-kira benar nggak sih ya bahwa mertua dan menantu ini perdebatannya mitos atau realita. Nah, pada malam hari ini kita akan membahas secara bersama-sama mengenai pembahasan tersebut oleh narasumber-narasumber yang sudah mafhum di bidangnya, expert di bidang studi perempuan. Ada Bunda Yeni Huryani. Halo Bunda. Nah, nanti juga ada Teh Eni, Dr. Eni Zulaika yang akan bergabung. Lantas juga ini tadi Kang Zia sudah menyampaikan bahwa Bunda Yeni ini selaku ini ya mertua yang sudah mempunyai menantu. Sedangkan nanti kita lihat versusnya gitu ya. Kira-kira dari perspektif menantunya seperti apa gitu. Nah, nanti Sis Gerald nih ada hal yang menarik nanti, yaitu kita akan menyimak kira-kira dari kasus ini ada nggak sih kaitannya dengan studi perdamaian? Apa yang akan dibahas lebih jauh. Nah, sebelum kita diskusi, ada baiknya kita dengarkan dulu satu musik pembuka dari Komuji. Nah, sebelum kita membahas apa yang akan disampaikan oleh para narasumber. Dan mertua. Kalau kemarin lihat judul ini, kaget saya cari lagu yang pas. Kayaknya musisi jarang bikin lagu tentang mertua atau menantu. Jarang. Ini lagu untuk menantu saya atau ini lagu untuk mertua saya, jarang. Bitoha, jarang. Makanya mudah-mudahan mertua saya nggak nonton ya. Jadi ini lagu saya pakai bahasa Inggris aja lah, biar mertua saya nggak terlalu ngerti. Oke ya, Cepi, siap. Oke. Running all of time and running to the future with you right by my side. And me, I'm the one you choose, and all of the people, you want me the most. And I'm so sorry that I'm falling. Help me up, let's keep on running. Don't let me fall out of love. And running
fast as we can. Do you think we make it? We're running, keep holding my hand so we don't get separated. Be the one I need, be the one I trust most. Don't stop inspiring me. Sometimes it's hard to keep on running. We work so much to keep it going. Don't make me want to give up. We're running as fast as we can. Do you think we make it? We're running, keep holding my hand so we don't get separated. Running as fast as we can. Do you think we make it? We're running, keep holding my hand so we don't get separated. Hey, running as fast as we can. Do you think we make it? We're running, keep holding my hand so we don't get separated. Running as fast as we can. Do you think we make it? We're running, keep holding my hand so we don't get separated. Ini mah lagu perempuan ngajak nikah atau laki, ini kan yang nyanyi perempuan, berarti perempuan ngajak nikah sama laki-laki. Ternyata menikah itu tidak hanya segera dengan calon pasangan kita, tapi kita harus bisa bersinergi dengan mertua kita atau calon mertua kita. Oke, terima kasih Bunda. Oke, baik. Terima kasih, Pemuji. Wah, menarik sekali lagu yang disampaikan. Tapi ini tidak menutup kemungkinan buat teman-teman yang atau sobat damai yang belum menikah ya untuk diskusi pada malam hari ini. Nah, ini nanti akan dikasih tips dari mertua kita, Bunda Yeni. Kira-kira bagaimana nih Ibu mertua terkait mertua nih kayaknya selalu punya sesuatu yang ideal gitu loh dalam konstruk mindset-nya gitu, dan selalu berharap jangan-jangan ada masa lalu yang diharapkan gitu ketika dia jadi menantu, dan ini ajang balas dendam nih buat menantu. Seringkali seperti itu. Silakan Bunda Yeni untuk menyampaikan paparannya. 15 menit ya Bunda. Baik, terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai. Om Swastiastu. Salam kebajikan. Saya jadi tertawa sendiri sebenarnya dengan topik ini, karena ini topik yang mendadak muncul dari pertemuan antara saya, Eni, dan Sis Jera. Sambil makan siang waktu itu kami ngobrol-ngobrol, kemudian tiba-tiba muncul satu topik pembicaraan dari Sis Jera tentang sepupunya yang tinggal di Kanada terkait dengan menantunya. Kemudian ditimpali oleh Bu Eni, bagaimana relasi dia juga dengan mertuanya. Kemudian waktu itu saya teringat pada salah satu topik dalam psikologi perempuan
tentang mitos relasional antara mertua dan menantu perempuan. Dari situ kemudian kita ngobrol-ngobrol, wah ini kayaknya asik nih kalau diangkat jadi topik pembicaraan, jadi diskusi kita, di mana mitos-mitos yang berkembang seputar relasi mertua menantu ini nanti akan kita konfirmasi pada praktek-praktek yang terjadi di lapangan, pada pengalaman-pengalaman individual, bagaimana menantu perempuan itu berelasi dengan mertua perempuannya. Nah, ini saya coba ini. Sebentar. Ada terbaca? Terlihat. Terlihat. Terbaca tidak? Terbaca iya, kurang besar. Kurang besar ya. Bagaimana cara membesarkannya? Di bawah berkomen ada yang paling ujung dekat tanda minus, Bunda. Terus ke bawah, ke kanan Bunda. Lanjut lagi, kanan lagi, satu lagi. Ya, satu lagi. Yes, slideshow. Yes, kelihatan. Ini saya quote dari bukunya Simone de Beauvoir tentang The Second Sex, yang berbicara tentang mitos. Melukiskan mitos itu adalah hal yang sulit dilakukan. Mitos itu sulit untuk dipahami atau dikuasai. Mitos membayangi kesadaran manusia dan tidak pernah muncul dalam bentuk yang tetap. Mitos juga sangat berbeda-beda dan kadang saling bertentangan, sehingga sering tidak dapat dilihat secara utuh. Mitos tentang perempuan. Perempuan adalah Eva sekaligus perawan Maria. Dia berperan sebagai pelayan, sumber kehidupan, kuasa kegelapan, juga merupakan bentuk kesunyian dari kebenaran. Licik, penggosip, penuh kepalsuan, tetapi merupakan penyembuh sekaligus tukang sihir. Dia adalah konstruk dari kehancuran laki-laki, merupakan segala yang di luar laki-laki, tetapi alasan bagi laki-laki untuk tetap hidup. Itu mitos tentang perempuan. Di perjalanan kehidupan masa lampau, perempuan digambarkan seperti sosok seperti itu. Kita tahu bagaimana sosok Eva sebagai penanggung the original sin, tetapi juga sebagai perawan Maria yang diidamkan. Jadi dikutuk sekaligus dipuja. Banyak misalnya kasus penderitaan laki-laki itu hanya bisa disembuhkan oleh perempuan. Tetapi sekaligus perempuan juga adalah sumber penderitaan bagi laki-laki. Itu mitos-mitos yang dikembangkan seputar perempuan. Kemudian dari sisi psikologi perempuan, sosok mertua dan menantu perempuan ini berebut ruang pada seorang laki-laki yang berstatus anak bagi mertua, tetapi suami bagi perempuan, gitu, bagi istri. Melalui perjalanan yang begitu panjang dari si ibu mertua terhadap anak laki-lakinya, kita tahu bahwa banyak sekali ajaran-ajaran agama yang menempatkan dominasi ibu terhadap anak laki-lakinya. Bukan hanya anak laki-laki sebenarnya, tapi juga anak perempuan sekaligus. Bagaimana misalnya hadis Nabi menyebutkan kepada siapa seorang patut berbuat baik, ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, ibumu. Siapa lagi sesudah itu? Ibumu. Sesudah itu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Kemudian siapa lagi?
ayahmu. Jadi ibu disebut 3 kali untuk berbuat baik oleh Rasulullah dan ayah 1 kali. Itu memperlihatkan betapa besar otoritas seorang perempuan terhadap anak laki-lakinya. Di samping ternyata menurut pengetahuan biologi modern yang sekarang kita bisa bongkar dari sisi sains dan ilmu pengetahuan bahwa 75% DNA anak itu dikonstruk dari ibunya. Ini luar biasa. Itu sebabnya mengapa kemudian otoritas dan dominasi perempuan terhadap anaknya menjadi begitu besar. Nah, tiba-tiba otoritas yang besar ini dan dominasi yang besar ini kemudian hadir satu sosok perempuan lain yang mungkin dalam konteks yang kita sebut perebutan pengaruh, ini ada semacam proses-proses peminggiran yang terjadi terhadap ibu yang dilakukan oleh istri. Maka disitulah kemudian awalnya muncul konflik antara mertua perempuan dan menantu perempuan. Munculnya relasi mertua menantu yang crowded, yang problematik, yang seringkali tidak bisa dikomunikasikan dengan baik, sehingga muncul kecemburuan dan perebutan pengaruh terhadap satu sosok laki-laki yang disebut suami oleh istrinya dan anak oleh ibunya. Di situ mulainya. Jadi dalam psikologi perempuan ini disebut sebagai sebuah kerangka mitos yang sebenarnya bisa diselesaikan secara interrelasi yang clear, yang jernih antara mertua perempuan dengan menantu perempuan. Tetapi pada kenyataannya, praktek yang terjadi di masyarakat justru problem komunikasi inilah yang seringkali menjadi bingkai bagi perseteruan yang terjadi antara menantu dan mertua tadi itu. Karena tidak semua orang mempunyai keterampilan komunikasi, tidak semua orang punya keterampilan interrelation yang baik, yang bisa mengurai apa sih masalah kita ini, gitu misalnya gitu ya. Nah, ini yang menjadi starting point bagi relasi mertua menantu yang banyak terjadi di masyarakat, sehingga bukannya relasi yang harmonis yang terjadi, bukannya kolaborasi sesama female collaboration misalnya ya, tetapi justru feud yang terjadi gitu, perseteruan. Padahal dalam relasi yang sehat ini sebenarnya bisa menjadi satu sumber daya yang luar biasa yang bisa disinergikan sehingga kemudian menghasilkan sebuah energi yang sangat besar untuk membangun sebuah keluarga yang hebat sebenarnya. Cuma ya itu basis-basis prasangka yang dikembangkan dari kedua belah pihak, dari mertua maupun menantu, itu yang seringkali menjadi pengganggu bagi relasi berikutnya yang lebih sehat, begitu. Nah, kita nanti ini ayat bisa mungkin kalau Bu Eni sudah masuk atau Sis Jera juga bisa memperkaya karena Sis Jera juga punya pengamatan yang luar biasa terhadap problematika ini yang beliau bisa lihat di dalam kehidupan masyarakat kita, dalam kehidupan komunitas kita, yang itu tentu saja memperkaya sesuatu yang sifatnya solutif ke depan. Bagaimana sih membangun kolaborasi female collaboration yang bisa membangun sebuah pertahanan atau ketahanan keluarga yang kokoh, bisa membangun satu generasi yang mungkin bisa lebih baik
pengalaman masa lalu disandingkan dengan pengetahuan masa kini dari kaum muda, ini menjadi kolaborasi dua generasi yang mestinya menjadi hebat gitu. Itu sebagai dasar pemikirannya ya. Mungkin untuk sementara sebagai pemantik seperti itu, untuk nanti kita kembangkan pada sharing yang bisa kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih Bunda atas paparan yang disampaikan. Menarik sekali ya. Bahwa tadi mau ngambil satu quote, perempuan adalah sosok Eva sekaligus perawan Maria yang dikutuk sekaligus dipuja dalam hal ini. Dan kadangkala memang sosok menantu dan mertua ini disandingkan dalam artian perebutan terhadap sosok suami dan anak dalam hal ini. Dan ada proses yang terjadi, yaitu proses penyingkiran peran dalam hal ini, di mana konflik antara menantu dan mertua adalah perebutan pengaruh. Nah, disampaikan juga bahwa sebenarnya ada salah satu hal atau dua hal yang Bunda sebutkan. Kalau mau itu ini menjadi strategi yang baik jika ada interrelation yang baik dan komunikasi yang baik yang dibangun oleh kedua belah pihak dalam hal ini. Dan jika kolaborasi ini terbangun atau terjadi gitu antara menantu dan mertua ini, tentu akan menjadi satu keluarga yang sangat hebat gitu. Nanti kita akan elaborasi lebih jauh kira-kira terkait, sebenarnya belum disampaikan nih pengalaman Bunda nih sebagai mertua dalam hal ini untuk membangun atau menciptakan kolaborasi kepada menantu. Saya undang di sini Teh Eni, apakah sudah terhubung? Sepertinya belum ya. Karena Teh Eni belum terhubung, saya minta bantuan untuk Sis Gerald dalam hal ini. Halo Sis Gerald. Apakah sudah terhubung dengan baik? Oke, Sis Gerald. Tadi sudah di-mention oleh Bunda Yeni bahwa Sis Gerald ini pasti punya pengamatan yang luar biasa terkait seolah-olah kita sebagai perempuan dipertentangkan ya, dikonstruksi oleh budaya patriarki bahwa lagi-lagi ini yang salah adalah yang salah adalah selalu perempuan gitu, selalu perempuan, dan seolah-olah kita tidak punya pilihan atas konstruksi yang terbangun. Kira-kira Sis Gera, bagaimana pandangan Sis Gera terhadap permasalahan atau dinamika yang terjadi di masyarakat terkait mitos mertua versus menantu? Silakan. Terima kasih Ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Betul yang Ibu Yeni katakan bahwa saya akan membagi apa yang saya amati. Saya bisa katakan ini ya. Betul, ini bukan pengalaman saya sebagai mantu maupun sebagai mertua. Tapi saya mendengar cerita cukup banyak mantu dan cukup banyak mertua. Saya bisa katakan bahwa Ibu Yeni termasuk orang langka yang punya pengalaman yang begitu positif. Jadi saya betul akan mengundang Ibu Yeni, betul yang Ayah katakan tadi, untuk membagi dengan kita pengalaman Anda. Ya. Siapa tahu ada orang mertua di sini atau ada calon mertua yang akan belajar seperti Ayah dan seterusnya, akan belajar dari Ibu Yeni bagaimana menjadi seorang mertua. Ya. Saya belum dengar dari Ibu Yeni apa pengalaman waktu dia mantu. Ini saya tak dengar. Ya. Tapi saya hanya mau membagi kepada Anda semua satu cerita yang saya dengar di TEDx. Sudah lama saya baca, saya dengar itu. Sebetulnya Ibu Yeni kemarin waktu kita bercakap-cakap tentang itu, ini saya kurang tahu ya. Cyberspace sudah tahu bahwa kita sudah dalam frekuensi ini.
Anda tidak akan percaya waktu saya pulang, dan ketika saya buka HP, ini muncul TEDx, di mana ada seorang mantu bicara tentang mertuanya. Dan kebetulan perempuan itu orang India. Tapi saya pikir ini universal. Menarik sekali yang saya dengar dari dia. Dia cerita tidak jauh, Ibu Yeni, dari ceritanya Eni, Mbak Eni, tidak jauh. Ya, nanti kita akan dengar dari Eni sendiri, tidak jauh. Jadi saya mungkin akan menegaskan apa yang Ibu Yeni bicara dan akan beri pengantar untuk Ibu Yeni bicara nanti, Ibu Eni bicara nanti. Jadi dalam TEDx itu perempuan itu bicara. Dia bilang bahwa saya menikah, saya tinggal sama orang tuanya suami, tapi mertua saya tidak hari pertama ketika saya menikah dia menyambut saya. Tapi persis hari kedua setelah saya menikah, setelah saya masuk ke rumahnya, hari kedua seperti berubahnya 360 derajat gitu ya. Beda. Sampai saya tanya, betul saya bertemu orang yang sama? Ini benar saya bertemu orang yang sama? Segala sesuatu yang saya lakukan salah. Kalau dia katakan, saya ingat, kata dia, suami saya dan saya memutuskan kami tidak akan bulan madu karena mau membantu, mau tinggal di rumah karena mamanya janda. Oke. Keesokan harinya atau 2 hari setelah mereka menikah, suami masak buat teh dan bawa untuk dia. Sampai dia dengar mertuanya bilang, ini teh untuk siapa? Oh, ini teh untuk istri saya gitu. Oh gitu. Nah, diem. Ketika dia keluar, dia bilang sama si ibu itu, oh ini ya, anak saya menikah untuk buat kamu teh. Terus dia bilang, saya sangat terkejut karena untuk saya ini hanya secangkir teh saja gitu. Jadi kata dia, mulainya tidak bagus. Nah, keesokan harinya dia bilang, saya bangun, saya buat teh, dan saya buat tadi beri ke suami. Dia lihat saya, oh, jadi dalam 1 malam kamu berubah ya? Kamu buat teh untuk suamimu. Jadi serba salah ya. Apa saja yang dia lakukan serba salah. Kalau dia masak, pasti tidak enak. Kalau dia masak buat teh atau masak makanan tidak enak. Terus sampai dia bilang, saya tidak bisa tahan ketika saya masak sesuatu dan dia juga masak hal yang sama dan bawa ke meja makan. Dan dia melihat suami saya makan yang mana. Mana yang dia makan lebih banyak. Terus dia mulai lihat bahwa sebetulnya suami saya menjadi korban antara ibu dan saya. Sampai dia bilang, setiap apa saja yang mertua saya lakukan, dia beri kepada saya banyak kesempatan untuk benci. Tidak ada ruangan untuk kasih. Karena apa saja yang saya lakukan, apa saja yang saya pakai, semua gerakan saya, dia komen. Jadi ketika suami saya pulang kerja, dia harus dengar satu narasi yang panjang dari saya. Mama, kamu lakukan gini. Dan ketika dia keluar dari kamar, dia dengar narasi yang panjang dari ibunya. Istri kamu lakukan gini. Dia bilang, saya mulai melihat di depan mata saya, suami saya mulai mati. Dan saya tidak tega ini. Lama untuk saya dapat anak, dia bilang. Tapi akhirnya dia dapat anak laki-laki. Dan dia bilang sama anak laki-laki itu dia seperti peluk dan pergi kemana-mana. Seperti posesif dengan anak laki-laki itu.
Dia bilang, keluar dari rumah, tinggal di rumah yang lain, tidak mungkin. Beri kepada dia kamar yang lain di rumah, tidak mungkin. Biar dia tinggal sendiri, tidak mungkin. Jadi dari semua ini tidak ada kemungkinan. Tapi semua semangat saya dalam anak saya selamat dari anak saya. Terus dia katakan, nah ini menarik. Dia katakan, saya doa banyak. Nah ini, saya doa banyak. Dan saya bilang, Tuhan, hanya Engkau yang akan kasih tahu sama saya jalan. Karena saya tidak bisa, saya tidak tahu. Anak-anak saya. Terus anak saya mulai berkembang, tapi anak saya menjadi saksi terhadap perang ini di rumah. Anak saya menjadi saksi. Terus anak saya baik sama saya, of course dia baik juga sama bapaknya. Dia bilang, anak saya sekitar 8 tahun. Suatu hari dia tanya sama saya, Mak, di mana mama? Di mana nenek? Terus dia bilang, saya bilang sama dia, nenek kamu sudah meninggal, sudah di surga dan seterusnya. Dia bilang, anak itu 8 tahun. Terus dia tanya sama saya, Mak, saya mau dengar cerita bagaimana nenek. Cerita sama saya. So, ibu itu pasti kan bicara tentang ibunya sendiri kan? Dengan semangat, banget, banyak cerita yang kecil-kecil, detailnya semuanya. Terus dia tanya sama mama, Ma, Anda mencintai mama? Mama maksudnya mencintai nenek? Oh iya. Dia bilang, saya sangat terkejut ketika anak saya bilang sama saya, bahwa Ma, ayah juga mencintai mama. Maksudnya, ayah juga mencintai ibunya sendiri. Seperti mama mencintai ibu, bapak juga mencintai ibu. Dan dia bilang sama mama, pertama mamanya terkejut kan, sangat shock kan, bahwa anak itu bicara ini. Tapi dia bilang, saya bergulat dengan ini. Tapi waktu anak saya puber, mungkin 13 tahun, dia tetap bilang sama saya, Ma, saya mau mencintai mama seperti ayah mencintai mamanya sendiri. Dia bilang, oh, ini membuat saya berubah. Anak saya melihat bagaimana suami saya mencintai ibu. Apa kalau saya betul mencintai anak saya, bukan suami saya ya, kalau saya betul mencintai anak saya harus mencintai ibunya seperti suami saya mencintai ibunya. Dan dia cerita, memang ini susah, tapi saya melakukan. Dia bilang, dengan doa saya, dengan anak saya kurang tahu. Tapi pertama kali, setelah berapa banyak tahun, ketika saya masak, mertua saya bilang, wah, enak yang kamu masak, enak sekali. Persis seperti yang saya masak. Dia bilang. Dan setelah beberapa bulan kemudian, dia bilang, enak sekali yang kamu masak, lebih enak dari saya. Dan dia bilang, saya sekarang mulai tahu bahwa sebetulnya mertua saya sebetulnya orang yang baik. Nah, ini cerita dia dalam TEDx ya. Nanti mungkin kalau saya cari lagi, saya akan beri kepada kalian link. Menarik sekali bagaimana perubahan perempuan itu. Ya. Terus, tapi saya hanya bisa katakan, mungkin salah satu kesulitan kalau 2 ratu dalam satu rumah ya. Mertua itu sudah ratu, dan di mana ratunya di dapur. Mertua itu ratu, dan mantu datang, dan dia juga ratu, bisa 2 ratu di satu rumah gitu. Ya. Jadi saya hanya bisa katakan dari pengalaman saya dan dari nasihat yang sebetulnya saya tidak boleh beri kepada yang lain karena ini bukan pengalaman saya. Tapi salah satu nasihat saya yang bantu ketika saya bilang sama mantunya atau sama mertuanya, mungkin
dua pilihan. Satu, jangan masuk dalam dapur, atau dua, punya dua dapur. Membantu. Maksudnya dua dapur di satu rumah maksudnya. Kamu masak sendiri, biar mantu kamu masak sendiri. Atau salah satu jangan masuk dalam dapur. Lebih baik mertua jangan masuk dalam dapur. Ya, biar mantu yang kerja. Jadi ini sebetulnya membantu dari pengalaman saya. Itu saya bisa katakan ya Ayah, dari pengalaman saya yang saya dengar dari cerita, dan saya sangat terkesan dengan cerita dari TEDx itu. Yang bagaimana itu ibu itu bicara. Dan kuncinya benar sekali bahwa seperti kita mencintai, perempuan mencintai ibu, anak laki-laki juga mencintai ibu. Itu ya. Bukan hanya satu. Satu lagi. Perempuan itu bilang, kapan saya betul marah sama mertua saya ketika dia bilang, kamu, keluarga kamu semua, ibu kamu, bapak kamu, kakak kamu, adik kamu, semuanya sama. Saya bilang, Ma, stop. Mau marahin saya. Jangan marahin keluarga saya. Ya, karena ini kan sangat sensitif untuk seorang perempuan, ya, sangat sensitif untuk seorang perempuan. Kalau kita mulai menyalahkan kakak adik dia, ya, sangat sensitif. Jadi ini yang dia cerita. Itu saya bisa katakan, Ayah, saya kurang tahu akan bantu peserta atau tidak, tapi ini satu cerita aja. Silakan. Mungkin ada yang lain mau bagi kali ya, pengalaman sendiri ya. Ayah sendiri mungkin bisa bagi. Oke, baik. Terima kasih Sis Gera atas paparan yang disampaikan. Menarik ya, tadi ceritanya aku jadi ingat bahwa kalau menikah itu hanya 3 bulan pertama yang manis-manisnya gitu loh. Sisanya ya terserah lah mau gimana. Lah ini tadi disampaikan dari cerita pengalamannya bahwa hari pertama masih menyambut dengan baik gitu ya. Terus selanjutnya hari kedua kok berubah 180 derajat, seolah-olah ini ibu merasa ada saingannya gitu kan, perempuan lain, bahkan seolah-olah merasa bahwa ketika suaminya membantu istrinya, dianggap suaminya ini malah menjadi apa ya, dalam tanda kutip disuruh oleh istrinya gitu. Kok kamu melayani istrimu, tidak melayani ibu loh. Nah di sini ada kita bisa anggap bahwa suami ini jadi confused, kita bisa sebut sebagai korban antara istri dan ibu dalam hal ini. Kalau disuruh memilih ya tentu keduanya, itu bukan pilihan, bukan atau, bahkan dan ya kalau bisa ya. Jadi bukan memilih ibu atau istri, tapi ibu dan istri lah yang disayangi pastinya. Dan perubahan-perubahan yang tadi pengalaman yang disampaikan oleh Sus Gera menyampaikan bahwa kalau mau betul bahwa dia melihat ketika anaknya bertanya tadi ya, mencintai, kalau misalnya anaknya mau mencintai dirinya gitu, dia bisa mengambil contoh dari suaminya yang mencintai ibunya. Kebetulan anaknya sama-sama laki-laki, jadi kayak ada role model ya, bukan kayak ada, tapi memang role model yang sangat baik dalam hal ini, dan dia berupaya untuk bisa reflektif yang saya lihat dan mencoba berdamai dalam situasi yang ada. Ini menantunya cukup baik ya dalam hal ini, pengalaman yang luar biasa. Dan tadi Sis Gera juga menyampaikan ada sedikit tips ketika ada 2 ratu di dalam satu rumah, asik. 2 ratu nih. Mungkin kalau bisa kalau mau ke dapur gitu ya, atau memasak bersama, kira-kira mertua tadi jangan ke dapur, tunggu aja trial and error-nya dari menantu. Nanti kasih kisi-kisinya kira-kira apa yang kurang dan apa yang ditambahkan dalam hal ini. Menarik sekali Sis Gera, terima kasih banyak. Nah ini Teteh Eni sudah bergabung belum ya? Belum sepertinya. Buat Sobat Dama yang ingin bertanya langsung kepada 2 expertise kita, bisa secara langsung. Saya tidak tahu ekspor atau apa, tapi silakan. Dengan raise hand atau sampaikan di kolom chat. Ini, ya, ekspor dalam hal ini tentu belajar terkait ini ya, Sis Gera, pengalaman-pengalaman yang bisa dibagi dalam hal ini. Saya yakin itu dapat memperkaya teman-teman yang ada di sini dan merubah mindset yang sejatinya
ada di dalam diri kita masing-masing. Nah, di sini ada pertanyaan, tapi sebelum itu saya mau hold dulu pertanyaannya. Saya sebenarnya masih ingin menggali lebih jauh nih dari menantu dulu, mertua ini loh. Belum cerita gimana sih nih jadi mertua yang tiba-tiba punya anak baru di dalam keluarga rumahnya, entah dari mana, meskipun beliau sangat tahu menantu ini tentu sayang pada anaknya. Nah, kira-kira Bunda Yeni bisa memberikan sedikit, bahkan banyak kali ya, tips-tips buat Sobat Dhamma yang kebetulan nih udah mulai punya calon-calon mertua gitu ya. Bagaimana cara ininya, dan sebelum dapat kisi-kisi atau tips-tips sebagai calon menantu, Bunda Yeni juga bisa memberikan kira-kira mertua yang open-minded, yang komunikasinya baik, ya interrelation-nya akan dibangun dengan baik, itu seperti apa? Silakan Bunda Yeni. Tadinya saya mau ini aja, mau mendengarkan pengalaman yang lain aja. Saya nanti di ujung aja. Tapi ini Ayah nih kayaknya nggak sabaran nih. Mau ngorek-ngorek aja maunya pengalaman pribadi saya. Betul bahwa ada satu situasi yang tiba-tiba gitu ya. Kalau kata orang Bandung, ujug-ujug berubah gitu. Pada satu saat ketika anak laki-laki kita memilih seorang perempuan menjadi istrinya. Cuma sayangnya saya kan sekolahnya studi perempuan, belajar psikologi perempuan, jadi relasi mertua menantu itu sudah diantisipasi jauh hari sebelum periode saya harus menjadi mertua gitu. Dan saya sebagai menantu tidak mengalami konflik relasional dengan mertua saya. Mengapa? Karena mertua saya umurnya jauh lebih tua dari saya waktu itu. Jadi suami saya itu adalah bungsu dari 10 bersaudara. Jadi ayah ibu mertua saya itu seperti kakek nenek buat saya gitu. Jadi relasinya tidak terbangun, yang disebut dengan konflik mertua menantu tidak terbangun. Itu pengalaman saya sebagai menantu ya. Tetapi kemudian saya belajar psikologi perempuan, ada problem interrelation antara mertua perempuan dengan menantu perempuan ketika itu nanti misalnya dialami, maka jauh-jauh hari saya sudah mempersiapkan diri bahwa ada psikologi perkembangan pada setiap periode manusia yang perannya harus diantisipasi dan harus dijalani dengan sehat. Kalau kita ingin melampaui setiap fase-fase perkembangan usia kita dengan baik, dengan sehat, itu. Termasuk di dalamnya ada periode melepas. Periode melepas ketika kita selesai mengasuh sebagai ibu. Dalam skala yang sama, meskipun volume yang berbeda, setiap ibu itu pasti sudah memberikan pengorbanan yang maksimum buat setiap anaknya. Pasti itu. Meskipun volumenya berbeda-beda. Karena apa? Karena menyekolahkan anak sampai tingkat SMP bagi ibu X itu mungkin akan jauh lebih berat dibandingkan oleh ibu Z yang bisa menyekolahkan anaknya sampai doktor, sampai S3. Karena apa? Karena kapital yang dia punya, karena modal yang dia punya, yang dia miliki, gitu. Jadi setiap ibu itu pasti sudah memberikan perjuangan yang maksimum bagi anak-anaknya untuk kemudian bagaimana pada periode tertentu setiap ibu itu harus siap melepaskan, gitu. Kesiapan melepaskan itu terlepas dari apakah nanti misalnya satu rumah atau berpisah rumah. Persoalan satu rumah atau beda rumah itu teknis. Banyak yang dialami oleh masyarakat kita, berpisah rumah dengan mertua, tetapi mertuanya kontrolnya habis-habisan misalnya. Ada yang terjadi seperti itu.
Ada yang satu rumah tetapi mempunyai kemerdekaan yang luar biasa juga gitu. Nah, secara pribadi saya melihat itu kebetulan anak saya 3 laki-laki semua, berarti saya siap dengan anak perempuan yang baru yang nantinya akan datang. 3 menantu saya berarti. Nah, sekarang yang sedang saya alami adalah bukan pada fase mertua menantu, meskipun baru 2 tahun ya saya punya menantu. Karena memang sejak awal saya sudah mempersiapkan diri, saya sudah mempunyai awareness dalam kepala saya bahwa ini adalah fase melepaskan, gitu. Fase untuk tidak campur tangan terhadap kehidupan anak dalam hal yang paling pribadi. Saya bertanya kepada anak saya yang belum selesai disertasi, itu saya bilang itu tugas mama mengawasi kamu sampai selesai gitu kan. Tetapi persoalan rumah tangga dia itu sama sekali saya tidak pernah ikut campur. Betul tadi misalnya Sis Jera mengatakan bahwa biarkan menantu-menantu kita di dapur, jangan campur tangan. Saya juga punya pengalaman menarik, misalnya ketika mungkin karena saya membangun relasi yang sangat open ya, yang sangat terbuka kepada menantu saya pernah didorong oleh menantu saya dari dapur. Udah mama di luar, mama jangan di sini. Kalau ada mama kita tuh grogi gitu. Jadi saya didorong, saya disuruh keluar dari dapur. Sudah mama di sana, mama di sana aja di depan. Jangan di sini. Kalau ada mama di sini tuh kita tuh grogi, katanya gitu, sambil saya didorong. Saya ketawa. Saya bilang bener nih, mama nggak usah di sini. Bagi mama ini syukur alhamdulillah loh, mama dibebaskan dari urusan dapur. Iya udah, bagian kita aja, karena gitu kan. Mungkin karena saya membangun komunikasi seperti itu. Saya dari awal meyakinkan kepada diri saya bahwa ketika saya tidak punya anak perempuan, sekarang ada menantu yang datang kepada kehidupan saya, berarti Tuhan memberikan saya anak-anak perempuan, gitu. Dan saya dari awal membuka semuanya, termasuk misalnya saya siap dan harus mengikhlaskan ketika misalnya semuanya apa yang saya miliki itu digunakan oleh anak-anak perempuan saya yang baru datang itu. Saya melihat menantu-menantu itu sebagai anak perempuan saya yang dititipkan Tuhan kepada saya sekarang. Gitu. Sehingga saya sama sekali tidak keberatan, tidak tersinggung, tidak cerewet ketika misalnya sepatu saya dipakai oleh menantu saya, meskipun sampai sekarang belum kejadian karena selalu saya ini kan ini dipakai yang ini dipakai gitu, saya selalu gitu. Kebetulan 2 menantu saya itu ukuran kakinya sama dengan saya, hebat kan? Jadi saya melihat Tuhan hebat banget gitu ya, memberikan saya 2 anak perempuan yang sampai sekarang saya setiap Ramadan itu saya open house, istilahnya cuci gudang. Di mana cuci gudang itu banyak sekali sepupu-sepupu saya, ponakan-ponakan saya yang sangat senang kalau saya berikan lungsuran saya. Mulai dari daster kumuh sampai baju bagus sampai kerudung, sepatu, tas, semua itu cuci gudang istilahnya setiap Ramadan. Terus kemarin menantu-menantu saya 2 itu bilang bahwa Mas sekarang ingat kalau cuci gudang anggotanya tambah 2 kita, katanya gitu kan. Saya bilang oke, siap. Jadi seperti itu. Saya punya mimpi bagaimana, tapi tidak dipaksakan ya, mengalir saja. Tetapi pada ujungnya bagaimana mertua perempuan dengan menantu perempuan ini melakukan female collaboration, terutama di dalam mengasuh anak. Saya tidak terlalu banyak intervensi kecuali teknis dalam arti menggantikan momong ketika misalnya ibunya sedang kerepotan, itu saya handle.
Tetapi saya tidak mengikatkan diri kepada cucu saya untuk kemudian saya tidak bisa kemana-mana karena alasan punya cucu. Nah itu, di samping itu problem freedom saya, problem kebebasan saya, itu juga adalah problem otoritas bagi menantu saya yang statusnya adalah ibu bagi anak-anak mereka, tentu saja, gitu. Nah, jadi saya tidak akan mengambil itu, gitu. Nah, barangkali kesadaran terhadap terhadap peran perkembangan ini yang harus difahami oleh setiap orang yang masuk pada fase-fase perkembangan kehidupan yang berubah, yang berbeda, dari ibu menjadi nenek, menjadi mertua. Ini yang harus dibagi, gitu. Mungkin kalau pengalaman saya ya karena basisnya seperti itu, basisnya saya konstruk dari pengetahuan yang saya geluti, yang saya yang saya explore, gitu ya. Mungkin berbeda dengan perempuan-perempuan lain. Dan kesadaran saya adalah bahwa saya sudah terlebih dahulu leading dalam kehidupan daripada menantu-menantu saya. Mereka baru istilah Sundanya lelengkah halu, ya, baru belajar berjalan dalam kehidupan. Sementara saya sudah banyak asam garam yang saya nikmati, sehingga tidak wise, tidak bijak ketika kita berebut lahan untuk sesuatu yang sebenarnya tidak substantif, gitu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan, kesadaran terhadap perubahan peran itu yang membuat saya bisa menikmati perubahan peran menjadi mertua ini tanpa konflik, gitu. Gitu, Ayu. Oke, baik Bunda Yeni, terima kasih banyak sudah berkenan untuk berbagi dalam hal ini, ya. Menarik sekali ketika menyebutkan bahwa kita semua itu harus menyiapkan segala fase yang akan kita lewati dalam hal ini. Mungkin bisa jadi menjadi istri, menjadi ibu, bahkan ke depan menjadi nenek. Nah, tadi ada yang menarik juga kalau misalnya sebagai mertua, gitu ya, ada konsep lelengkah halu, ya. Itu istilahnya sebagai seseorang yang sudah senior dalam hal ini bisa berbagi pengalaman kepada mungkin anggap saja menantu ini sebagai juniornya, gitu loh. Dan luar biasa sekali Bunda ini menyampaikan bahwa ketika dianugerahi anak-anak perempuan, dalam hal ini menantu itu sebagai sebagai titipan dari Tuhan, dari Allah kepada Bunda. Jadi sama perlakuannya sama seperti anak-anak Bunda dalam hal ini. Terima kasih sekali. Nanti kita akan elaborasi lagi kalau ada beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada Bunda Yeni. Nah, di sini sudah ada nih tengah bergabung bersama kita Teh Eni. Teh Eni. Halo Teh Eni. Halo. Ya. Halo Teh Eni. Lagi di Teh. Aduh, jauh banget ini dari keluarga dan yang lainnya. Lagi di Ternate, dan Ternatenya nggak di Ternatenya, di Sofifi, di Kepulauan Tidore. Untung masih ada sinyal, ya? Iya, luplep, Bu. Sana sini dari tadi susah masuk. Oke, mungkin nanti kalau misalnya ini kita bisa tutup kamera terlebih dahulu untuk membantu Teh Eni agar terkoneksi dengan baik dengan kita, ya. Kalau misalnya nanti ada sinyal yang hilang. Oke, Teh Eni, gimana menantu idaman? Ini tadi kita sudah banyak bahas nih perspektifnya dari para mertua, gitu, dan tadi Sis Gera juga sudah membagikannya terkait pengalaman yang ada bahwa awalnya kita sebagai menantu, gitu ya, hari pertama disambut dengan baik. Nah, hari kedua luar biasa, tiba-tiba mertua berubah, gitu, jadi 180 derajat, gitu, dalam hal ini. Nah, kira-kira Teh Eni bagaimana menilai ketika seolah-olah menantu inti selalu dilawankan dengan mertua? Ini sebenarnya mitos atau fakta sih, Teh?
Silakan Teh Edi Oke. sebagai menantu idaman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mungkin akan mulai dari pengalaman saya yang pernah tinggal dengan ibu mertua selama 10 tahun. Ya, sampai saya punya anak kedua gitu. Tentu saja romantika dan naik turun pasang turunnya hubungan dengan mertua itu sangat saya nikmati dan kemudian menjadi pembelajaran hari ini. Awal tahun menikah, ketika sebelum menikah itu sudah punya janji untuk tidak tinggal bersama dengan ibu mertua, tetapi Tuhan berkehendak lain karena ayah dari suami saya meninggal, lalu kemudian kondisi ibu yang punya penyakit diabetes dan juga ada 2 adiknya yang masih kuliah, maka kemudian suami saya meminta agar saya tinggal bersama ibu mertua sampai mereka semua siap ditinggalkan. Awalnya memang sangat berat ya buat saya. Ada banyak hal yang selalu menjadi persoalan pribadi gitu, belum dibawa ke ruang dibicarakan, hanya perasaan pribadi yang kemudian itu seringkali mengakibatkan gangguan lambung pada tubuh saya. Misalnya ada hambatan komunikasi karena saya tidak terlalu bisa bahasa Sunda, sementara ibu mertua kesehariannya menggunakan bahasa Sunda. Ada banyak kosakata yang belum saya pahami, kemudian ketika saya berkata sesuatu ternyata kosakata itu dianggap itu bahasa yang kasar gitu ya di Bandung, karena saya kan aslinya orang Banten yang kesehariannya bicaranya bahasa Jawa. Bahasa Sunda itu hanya bisa karena dari pergaulan teman-teman selama kuliah, dan itu juga tidak tahu undak-usuk gitu. Lalu kemudian perbedaan lain itu diantaranya menu makan. Saya yang tidak suka makanan Sunda yang khas ya, kayak uluk kutuk lenca. Kemudian itu saya ingat betul ketika ibu mertua makan bersama itu dia selalu memperhatikan saya gitu. Mungkin memperhatikannya baik ya, apa yang menantunya inginkan. Karena saya agak malas makan karena beberapa menunya itu nggak sesuai gitu, nggak selera. Terus dia bilang uluk kutuk lenca itu enak loh, sok atuh ya di kalau kata Sunda tuh diasong-asongkeun gitu ya. Dan saya merasa bahwa itu pemaksaan pada saat itu. Kenapa saya nggak suka tapi harus dipaksa sedemikian rupa? Lalu saya nggak suka ikan asin peda gitu ya. Nah itu, dan di keluarga itu ya suka ada gitu. Seperti itu. Dan banyak hal persoalan. Saya suka warna-warna yang cenderung gelap, sementara ibu mertua suka pada warna-warna yang cenderung cerah. Jadi kalau lebaran, bikin seragam lebaran itu, saya nggak pernah speak out bahwa saya nggak suka seragam ini gitu ya. Itu ditahan saja bertahun-tahun karena kakak ipar yang satunya, kakak ipar saya itu cocok sekali dengan ibu mertua karena satu etnis. Kemudian persoalan mengasuh yang tadi Ibu Yeni ini ungkapkan ya, karena mungkin saya tinggal serumah, jadi anak saya itu menjadi anak bersama seolah-olah gitu. Ada satu fase yang saya betapa fase itu saat anak saya maghrib itu, ketika dia sudah mulai bisa, ya sudah masuk usia TK ya, saya ajari Iqra, saya ajari mulai hafal-hafal Al-Quran. Nah sementara ibu mertua saya itu ada kesukaan gitu, kalau habis maghrib itu suka nonton, dulu itu film India gitu ya, dan anak saya itu suka diambil dari kamar saya gitu. Karena saya sedang baca Quran, padahal saya sengaja baca Quran di depan dia, itu artinya saya ingin mendidik bahwa maghrib itu saatnya baca Quran gitu. Tapi kondisi itu lalu dia ambil anak saya kan bingung.
sok cenah bade ngaos mah gitu istilahnya ya, kata ibu mertua tuh silakan aja kalau mau baca Quran. Dia pikir anak saya mengganggu gitu, padahal itu sengaja memang seperti itu. Lalu kemudian siang harinya saya ngomong ke suami bahwa nggak bisa begini terus gitu, bahwa oke, kita di sini nemenin dalam tanda kutip numpang ke rumah ibu mertua, tapi bukan berarti kita tidak mampu karena waktu itu saya sudah mulai PNS, nggak bisa begini terus gitu karena bagaimanapun kita adalah orang tua dari anak kita dan kita punya kewajiban untuk menunjukkan mana hal yang baik. Saya punya impian bagaimana dulu sebelum menikah saya pengen mendidik anak dengan cara begini gitu ya. Terus ternyata suami saya tidak setuju dengan cara saya mengutarakan langsung. Kata dia, utarakan saja semua pendapatmu pada saya, nanti saya utarakan pada ibu saya. Saya tunggu, ternyata saya memandang ataupun saya menilai tidak ada perubahan, tidak ada, seolah-olah tidak ada. Saya meragukan gitu, apakah betul suami saya menyampaikan apa isi hati saya dan impian saya. Maka kemudian saya memberanikan diri. Ketika itu saya ingat saya itu minta diantar ke dokter. Nah, terus saya antar ke dokter. Nah, di saat nunggu dokter itulah ibu mertua itu memulai pembicaraan bahwa ke sini gitu, dia merasa bahwa semakin menurun kesehatannya. Lalu kemudian dia meminta beberapa hal untuk dikerjakan bersama. Nah, itu kemudian saya berani satu persatu saya ungkapkan bahwa anak-anak saya biar saya saja yang urus. Kemudian persoalan yang butuh dibantu oleh saya, kata saya kalau saya tidak paham, kasih tahu saja, ketuk saja pintu kamar saya, karena pintu kamar saya dengan ibu mertua itu agak berdekatan gitu ya. Jadi kalau setelah bapak mertua meninggal itu memang pintu kamar ibu itu pernah ditutup kalau malam. Jadi saya sering kali bolak-balik ya melihat kondisinya bagaimana. Dan ketika saya sudah anak 2 juga ada satu aturan bahwa pintu kamar saya kalau mau tidur jangan ditutup juga, karena nanti ibu kadang pindah tidurnya ke kamar saya kalau mungkin malam bangun dan tidak bisa tidur. Dari situlah kemudian terbuka beberapa poin, beberapa pikiran gitu ya. Memang dari awal ini juga termasuk di dalamnya adalah support dari orang tua saya. Orang tua saya selalu bilang bahwa cintai gitu ya, sayangi ibu mertua seperti kamu menghargai dan mencintai ibu sendiri. Kemudian jangan sampai memalukan keluarga besar gitu karena tinggal di sana. Dan itu berkala gitu di teleponnya, kan dulu mah belum ada handphone, di telepon sebulan sekali. Yang ditanyai pasti sudah bisa masak apa, sudah bicara berapa lama dengan orang tua, gimana kabar mami dan segala macam itu seolah-olah dukungan dari keluarga saya itu untuk saya menjadi lebih dewasa, lebih menerima keadaan. Dan kalau saya curhat, misalnya saya pengen pulang, kenapa? Misalnya ya, terus kata saya tuh nggak tahu lah, kayaknya udah nggak kuat tinggal sama ibu mertua. Lalu ayah saya itu bilang bahwa bersyukur katanya punya ibu mertua yang begitu baik, karena memang ibu mertua saya sebetulnya tipikal orang yang sangat sabar ya, dan juga nggak pernah dia marah ataupun membentak, itu nggak pernah. Walaupun pada sisi lain saya melihat kurang tegas gitu. Nah, kemudian saya mikir apa ini poinnya yang bikin saya bisa menjadi klik dengan ibu mertua. Akhirnya ada persamaannya. Kita sama-sama dari background pesantren, kemudian kita sama-sama punya kesukaan membaca buku ternyata. Dan kemudian ada satu yang saya tidak suka. Saya tidak begitu suka masak, tapi ibu mertua saya itu luar biasa. Masak apa saja bisa, sampai hal-hal yang sederhana saja gitu ya, itu bisa dibuat masakannya begitu enak. Akhirnya kata suami saya begini tuh, kalau kamu memadukan katanya antara karakter ibu saya dengan ibu mertua, itu akan menjadi istri yang paripurna. Jadinya dari ibu saya mewarisi cermat mungkin ya, cermat menghitung keuangan, cermat
memandang segala sesuatu gitu, kemudian efisiensi waktu. Nah, dari ibu mertua, kata suami itu, kamu bisa belajar dari ibu saya berbagai macam masakan gitu yang mungkin kelak nanti akan berguna ini. Nah, dari situ saya mulai belajar. Jadi ibu mertua saya tipikalnya tidak pernah menyuruh gitu ya kalau masak. Tapi kalau saya lihat ibu lagi kupas bawang atau apa, saya langsung ke dapur dan menemani. Hampir tidak ada masalah dengan ibu mertua. Justru masalah itu datang dari adik ipar yang kebetulan saat itu hobinya bawa teman-teman yang banyak gitu ya ke rumah. Dengan kebiasaan karena adik ipar saya laki-laki, ini jadi dia seringkali membawa teman itu sampai 21 orang. Saya masak gitu ya, dengan senang hati saya memasak. Hanya saya mulai tidak merasa terganggu itu ketika si teman-temannya itu merokok, lalu kemudian anak saya ikut bergaul gitu ya dengan mereka. Anak saya yang pertama kan perempuan, saya sudah mulai risih. Meskipun masih SD waktu itu, dikenalkan ini om, tapi saya rada khawatir gitu karena saya tidak tahu background mereka itu teman-teman yang 21, 23 orang itu bermalam sampai beberapa hari gitu ya, karena memang kondisi adik ipar saya itu pemusik gitu kan, jadi kadang mungkin sedang punya kerjaan ngegarap apa gitu. Nah itu yang justru masalah lain datang bukan dari ibu mertua. Dan saya tidak pernah bisa tegas ketika ibu mertua itu bilang bahwa kasihan katanya adik ipar saya yang bungsu itu dia tidak lama gitu dengan bapak almarhum, kemudian bantu dia, support dia biar cepat dia mandiri, biar cepat dia punya penghasilan gitu, dan cepat juga dia tumbuh dewasa mungkin dengan teman-temannya, dan kemudian diberikan kesempatan seperti ini dapat kecepatan kondisi kemandirian itu. Nah, ini yang justru kemudian menjadi persoalan ya, konflik dengan pribadi saya. Lagi-lagi saya sakit, kemudian sering sakit kepala, dan kalau ke dokter itu ya nggak ada apa-apa kata dokter. Sampai kemudian akhirnya saya ngomong lagi lewat suami, dan kata suami, oke, kita bagi wilayah gitu. Karena rumah ibu mertua itu cukup luas, wilayah teman-teman adik ipar itu semua di atas gitu ya. Jadi begitu datang langsung naik tangga lalu ke atas. Kemudian bagi wilayah makan, jam makan. Kita makan duluan, baru kemudian teman-teman si om itu katanya yang makan berikutnya. Nah, itu sudah ada cukup lumayan nyaman ya buat saya, karena sudah mulai ada pembagian wilayah dan pembagian waktu yang saya pikir itu menjadi privasi untuk saya, dan itu berlangsung cukup lama gitu. Sampai kemudian akhirnya adik ipar saya itu menikah. Nah, itu momentum yang paling tepat saya keluar dari rumah ibu mertua dengan alasan bahwa sudah ada yang menemani yang lainnya selain saya. Yang kemudian relasi-relasi yang ada gap, awalnya ada gap itu dengan sendirinya saya melihat saya merenung ya ketika aku diminta bicara soal ini, apa ya poinnya gitu yang membuat saya kok bisa tadinya begitu kaku gitu, kemudian takut dan segala macam, kemudian ada semacam chemistry ya antara ibu mertua dengan saya itu, ternyata banyak support dari orang tua saya juga cukup membuat saya aware gitu bahwa sayangi ibu mertua itu dengan tulus seperti saya menyayangi orang tua saya. Saya tidak, kalau lebaran tiba misalnya karena waktu itu kondisi ekonomi masih belum mapan, saya selalu mendahulukan pakaian gitu untuk walaupun ala kadarnya membeli pakaian untuk ibu mertua, dan itu selalu disamakan dengan warnanya dengan ibu saya. Kemudian membelikan sendal gitu ya dengan merek yang sama juga, kemudian dan belanjanya itu dengan ibu mertua ya, karena ibu saya kan di Banten di kampung.
Nanti kata Mami itu, Ibu belinya yang nomor ini aja gitu, yang apa, yang merek ini gitu. Biarin Mami mah yang ini aja. Enggak kata saya, samain gitu. Jadi disamain itu mungkin juga akhirnya, kalau mungkin saya pikir itu menjadi komunikasi yang positif, karena ternyata tidak ada kekhawatiran bahwa saya misalnya lebih sayang pada ibu saya. Kalau saya dulu kredit Tupperware itu ya sama gitu ya, ininya barang yang dibeli itu selalu 2, dan kemudian ibu mertua saya tahu apa yang saya belikan untuk ibu saya. Lalu juga melakukan komunikasi yang tulus dalam artian ya melihat kondisinya, lalu kemudian saya berpikir kalau saya dibantu kayak gini enak nggak ya? Itu selalu bolak-balik gitu ya, dan terjadilah komunikasi yang banyak gitu, sehingga beberapa cerita rahasia juga akhirnya menjadi teman gitu ya, menjadi seperti teman. Kalau ada kegundah gulanaan lah istilahnya, ibu mertua itu semakin kesini semakin intens untuk meminta saran gitu pada saya. Seperti juga saya meminta saran pada beliau, lalu kemudian mulai melibatkan persoalan-persoalan internal, misalnya sampai menitipkan beberapa barang berharganya ketika dia sudah mulai merasa kesehatannya semakin menurun, lalu kemudian mencatatkan segala macam harta benda gitu ya. Ini milik siapa, ini bagaimana. Lalu kemudian sampai ibu masuk rumah sakit, sampai ibu mertua saya masuk rumah sakit itu, yang dititipi sejumlah uang, yang tahu di mana dia menyimpan uang itu ya hanya saya pada saat itu. Nanti katanya kalau misalnya kan dulu kan askes ya, kalau askesnya tidak bisa memenuhi untuk biaya rumah sakit, nanti ngambilnya yang ini, gitu, yang ini. Nah itu semuanya terjalin dengan waktu yang cukup panjang ya, 10 tahun. 10 tahun itu saya kemudian pindah rumah, dan syaratnya oleh mertua saya itu nggak boleh pindah rumah yang terlalu jauh. Dia pengen rumah saya itu yang kelihatan pintunya gitu sama beliau. Alasannya biar kalau kangen katanya gampang, kalau ada apa-apa gampang. Dan memang itu terjadi. Ketika saya punya rumah baru 4 bulan ya, kayaknya saya nempati rumah baru, dia yang ibu mertua itu sudah mulai enak gitu ngobrol sama saya. Dia mulai ngomong, hordengnya pengen warna apa? Nanti saya belum mikir, kata saya, padahal saya belum punya uang waktu itu ya. Ya sudah, hanya pakai hordeng yang bekas dari rumah Mami aja. Nah terus pas sudah itu, Mami dapat arisan gitu. Terus kayaknya pengen ke Gani Arta. Gani Arta itu toko yang itu ya untuk hordeng ya. Terus kata saya tuh nganter aja gitu, nggak niat apa-apa. Ternyata sok milih kenang-kenangan. Akhirnya milih hordeng yang saya suka dan dia yang bayar. Lalu saya bilang saya paham bahwa saya itu Mami itu punya menantu yang lain. Lalu saya bilang, ini nggak apa-apa kalau yang lain tahu. Terus yang lain lebih dari itu, kata suami saya. Yang lain mah dibikinin rumah, apa dengan isinya, udah katanya nggak apa-apa. Cuma saya tetap nggak enak, poin itu artinya nggak mau salingkuh dalam artian dominasi ya. Tetap akhirnya saya komunikasi dengan kakak ipar bahwa saya habis gini, dan kemudian kata mereka, ya nggak apa-apa, itu sudah rezeki gitu. Beberapa barang-barang dapur yang mungkin kesayangan. TNI. Putus ya? TNI agak putus ya. Halo, satu persatu dia bawa untuk jadinya saya juga tetap berkomunikasi dengan kakak ipar yang satu lagi ya, yang rumahnya agak berjauhan. Saya dikasih oven teh mau nggak? Terus kata dia, teteh mah tos 2 di pasihan lagi. Oh ya sudah. Nah itu poin-poin yang kayak gitu. Jadi akhirnya kesimpulannya saya melihat bahwa ada kesediaan untuk komunikasi yang tulus, menyayangi yang tulus, jaga sopan santun, jangan ragu meminta saran, perhatian yang tulus, dan juga kita punya quality time, kita cari persamaan kita dengan ibu. Baik, TNI terima kasih banyak untuk pengalaman yang luar biasa ya.
awalnya meragu ketika misalnya ketika menjadi menantu, ada hal-hal yang bikin nervous gitu ya pada awalnya dari pengalaman yang disampaikan. Terus ada banyak hal yang ngerasa-rasanya kok banyak perbedaannya ya, dimulai dari kesukaan, warna udah beda nih. Terus makanan juga apalagi. Terus kebiasaan juga tentu makin terasa gitu. Nah, ini tantangan yang Teh Eni hadapi itu makin terasa juga ketika berada dalam satu atap rumah ya, yaitu perumahan atap mertua. Tentu ini menjadi pengalaman atau cerita yang sangat menarik buat teman-teman yang ada di sini. Dari cerita Teh Eni kita bisa menyimpulkan bahwa ketika misalnya dalam situasi sebagai menantu, ada baiknya sebelum mungkin banyak perbedaannya, tapi coba dilihat lagi lebih jauh gitu ya, mencoba merenung, reflektif, dan kira-kira apa sih yang jadi persamaan di antara kita berdua gitu, antara kita dengan ibu atau ibu dari pasangan kita gitu, dan kira-kira celahnya di mana, adakah komunikasi yang bisa kita bangun dalam hal ini, dan komunikasi yang tulus tadi yang sudah dibangun Teh Eni, dan akhirnya menimbulkan kepercayaan yang luar biasa dari mertua. Oke, menarik sekali cerita atau pengalaman dari Teh Eni. Tentu banyak hal-hal yang bisa kita petik bersama. Terima kasih buat Teh Eni atas kesediaannya menyampaikan pengalamannya. Nanti kita elaborasi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh rekan-rekan Sobat Damai dalam hal ini di kolom chat ya. Saya akan mengundang satu teman untuk bertanya langsung, yaitu Siti Rohmah yang sudah raise hand, tapi izinkan saya membacakan terlebih dahulu pertanyaan yang ada di kolom chat room. Ini dari tadi udah tanya nih ya, semoga masih ada di sini. Dari Wan Purwakarta, Pemkab Purwakarta. Gagasan Freud tentang ide, ego, dan superego. Sepertinya relasi dinamis antara mertua dan menantu ada pada fase superego yang menginginkan kemerdekaan diri dari posisi mertua dan menantu. Apakah hubungan keduanya yang diinginkan secara ideal masih ada pada fase imajiner? Kalau menurut Jesky Lakan, nih, silakan dijawab nanti oleh Bunda Yeni, Teh Eni, dan Sis Gerak. Nah, yang selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mumu Munajah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Bagi seorang ibu, anak akan selalu menjadi bayi kecilnya meskipun sebenarnya anak laki-lakinya sudah menikah. Saya pernah melihat kejadian di daerah saya, seorang anak laki-lakinya masih diperlakukan seperti anak kecil dalam hal makanan, baju, dan lain-lain yang menyangkut keadaan anaknya. Akan tetapi perlakuannya itu justru terlalu berlebihan dan menjadi masalah karena istrinya ini tidak dianggap ada oleh ibu mertuanya dan tidak mempercayai istrinya dalam membuat keputusan, dan istrinya tidak sanggup dan malah memilih untuk berpisah. Lalu bagaimana tanggapan dan cara mengatasi permasalahan seperti ini? Terima kasih. Oke, selanjutnya Siti Rohmah, apakah bisa bertanya langsung? Iya. Silakan. Sudah terdengar suara saya? Sudah, Teteh, silakan Teh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk para pemateri malam hari ini yang sangat luar biasa. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmah dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, terkait relasi menantu dan mertua, kan di masyarakat biasanya yang diberi pengidealan adalah menantu. Misalkan untuk perempuan ya harus bisa memasak, terus misalkan harus sarjana, harus terampil cari uang juga, dan lain sebagainya. Namun jarang sekali gitu ada ungkapan ciri mertua ideal, misalkan yang seperti ini gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana sih cara memilih mertua yang ideal dan bagaimana sih bentuk strategi penyelesaian konflik terhadap mertua, misalnya ketika dalam sebuah rumah tangga mertua ikut andil dalam permasalahan anaknya gitu. Jadi kayak rumah tangga anak tuh
nggak diberi kebebasan antara suami dan istri untuk ngambil keputusan gitu, malah direcoki misalkan oleh mertuanya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rohma untuk pertanyaannya. Sebelum para ekspertis narasumber kita menjawab lebih jauh, kami mempersilahkan terlebih dahulu untuk Komuji bisa mendendangkan atau melantunkan lagu-lagu agar mungkin kita bisa mengendapkan apa yang disampaikan oleh narasumber. Mendendangkan. Mendendangkan. Oke, berarti lagu kedua ya. Tadi banyak perspektif mengenai mertua dan menantu. Karena jadi itu. Karena saya mah belum punya mertua dan menantu. Jadi teman-teman saya mewakili untuk teman-teman yang belum punya itu. Ya, siap. Oh ini tuh udah ya. Oh ternyata. Dari cara pandang, dari perspektif pasangan. Aku sudah tahu judulnya. Bahkan saat dia runtuhkan menaraku, masih saja ada bahan bicara hal-hal luar biasa. Bahkan saat aku berpikir kelamaan, selalu saja ada kegilaan yang membuatku melayang. Dia tak perlu sebutkan cinta, aku sudah tahu. Aku tak perlu tuliskan rindu, merindu melulu. Ada masa aku tak mampu akan sesuatu, dia di sampingku. Ada kala dia kecewa harus bagaimana, aku yang dia perlu. Dia tak perlu sebutkan cinta, aku sudah tahu. Aku tak perlu tuliskan rindu, merindu melulu. Dia tak perlu sebutkan cinta, aku sudah tahu. Aku tak perlu tuliskan rindu, merindu melulu. Dia sudah tahu. Aku tak perlu tuliskan rindu, merindu melulu. Meski bukan dia yang akhirnya bersamaku. Aku sudah tahu. Terima kasih. Kata Firdaus gue banget. Ya bisa mewakili sobat-sobat damai sih. Lagunya bikin galau. Cerita dari Bu Eni, adik iparnya Bu Eni itu teman saya sepesantren. Jadi saya sangat tahu apa yang diceritain Bu Eni itu. Wow. Ini sial aja. Pak Aryo katanya jadi galau juga Pak Aryo.
Wah, berhasil berarti berhasil. Hore, bikin galau. Bagian ujung jari. Ya, meski bukan dia yang akhirnya bersamaku. Ya, nggak apa-apa ya. Ini Kang Zia ini kerja curhat kayaknya dia pengalaman. Ya, Udah di- pengalaman. Ini tuh sebenarnya request Pak Jia, bayar. Oh gitu. Oke, kita sudah Bunda Yani, Bunda Yani sudah bersiap menjawab daripada kita Oke. galau. Ya, silakan. Iya. Bunda. Terima kasih lagunya, Lutfi, yang menjadi wakil bagi banyak perasaan. Saya melihat beberapa hal ya, saya simpulkan saja, saya tarik benang merahnya. Bagaimana pertama kita melihat true story-nya Eni Zulaiha yang luar biasa, mengharu biru dan berliku-liku pada tahap awal, tetapi kemudian berkat komunikasi yang baik dan membangun interpersonal relationship yang baik, Eni dengan mertua pada akhirnya menemukan muara hubungan mertua menantu yang baik, yang nyaman, yang bisa saling memberikan kebahagiaan. Itu yang utama dalam keluarga ya. Kemudian pertanyaan Kang Wawan dari Purwakarta, apakah relasi mertua menantu dalam tahap seperti itu masih dalam tahap imajiner, dalam psikologi Lacan yang dikonstruk bersama dengan psikoanalisisnya Freud. Sebenarnya konstruksi relation itu kan bisa pemahaman atau saling memahami mertua menantu mertua itu bukan hanya pada tahap imajiner, bukan hanya pada tahap kognitif, tetapi juga bagaimana pada akhirnya itu adalah sebuah tahap yang realistik, yang itu yang harus dibangun melalui kesadaran. Jadi awareness itu yang memegang peranan penting dalam interrelation menantu mertua. Kemudian dikaitkan dengan pertanyaan yang ketiga, apakah bisa memilih mertua? Itu pertanyaan yang hebat ya. Selama ini kita itu kan memilih pasangan, bukan memilih keluarga sebenarnya. Karena seringkali keluarga itu menjadi faktor yang hidden agenda dalam relation pasangan ya, atau calon pasangan, calon pasutri. Seringkali justru background keluarga dalam hal ini adalah termasuk di dalamnya mertua, itu menjadi hidden agenda, tidak terlihat. Bahkan kemudian seolah-olah para kaum perempuan terutama ya, karena berelasi dalam keluarga lebih intens ketimbang laki-laki, itu seolah-olah dalam tanda petik menjebakkan diri dalam satu hubungan yang tidak dikehendaki. Tiba-tiba saja harus menjadi menantu yang begini, tetapi tidak ada konstruk harus jadi mertua begini, nggak ada konsepnya gitu. Jadi konsep memilih mertua itu harusnya menjadi agenda yang melekat pada setiap anak gadis, anak perempuan yang mau menikah. Karena mungkin dalam budaya yang berbeda, seperti misalnya di Minangkabau yang matrilineal, itu anak perempuan tidak hidup dengan mertua. Tidak ada di Minangkabau. Di Minangkabau itu konsepnya anak perempuan itu adalah mereka itu adalah bundo kandung, calon bundo kandung, para anak gadis itu, para anak daro itu, pengantin-pengantin perempuan itu akan menjadi bundo kandung, jadi kelompok perempuan utama di dalam keluarga intinya. Dan perempuan tidak dibawa oleh suaminya di Minang itu. Suaminya yang ikut kepada keluarga besar dirinya,
perempuan. Jadi perempuan Minang itu tidak disiapkan oleh budayanya untuk menjadi menantu bagi seorang mertua perempuan lainnya. Tidak ada. Jadi kalau dalam relasi menantu mertua di Minangkabau, anak perempuan itu tidak pernah berelasi dengan mertua dalam artian hidup bersama, berkeluarga, tidak. Karena keluarga matrilinealnya dia akan hidup dengan ibunya, begitu, dengan keluarga besar dari ibunya, gitu, karena matrilineal. Berbeda dengan keluarga yang lain. Anak perempuan, apalagi misalnya di Batak ya, di Sumatera Utara, anak perempuan itu begitu turun dari pelaminan, itu tidak boleh pulang ke rumah orang tuanya. Anak perempuan itu harus langsung dibawa oleh suaminya, begitu turun dari pelaminan, begitu turun dari stage ketika resepsi pernikahan. Gitu. Itu lebih rumit lagi, gitu. Lebih harus punya kesiapan lagi. Jadi memang memilih mertua itu menjadi sesuatu yang menjadi hidden agenda, tetapi menurut saya itu tidak boleh diabaikan oleh para gadis, para perempuan yang bersiap menjadi istri bagi seorang laki-laki. Karena seringkali dalam rumah tangga awal, proses relasi antara mertua perempuan dengan menantu perempuan itu menjadi penentu hubungan kokoh tidaknya sebuah perkawinan. Diuji di situ. Gitu. Banyak yang begitu, ya. Terutama yang yang rumah tangganya mungkin belum siap secara ekonomi atau alasan-alasan lain, dia harus tinggal bersama mertuanya. Itu. Jadi saya kira kembali kepada konsep ketahanan keluarga, bagaimana satu keluarga bisa dibangun bersama-sama dengan konsep yang utuh. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana mengkomunikasikan itu. Terutama kepada mertua yang kurang cukup mempunyai informasi atau kurang cukup mempunyai pengetahuan tentang fase-fase perkembangan kehidupan manusia, di mana anak laki-lakinya pada saat dilepaskan menjadi seorang suami, itu sudah berubah status. Dari seorang anak laki-laki, dari seorang ibu, berubah status menjadi seorang suami dari seorang istri. Itu yang mungkin seringkali tidak disadari, atau mungkin ya antenanya seringkali tidak aja gitu ya di kepala, miring-miring, jadi kadang-kadang sadar, kadang-kadang enggak gitu. Oh iya ya, sekarang anak saya sudah jadi suami, bukan jadi anak saya lagi, bukan anak kecil yang diatur kaos kakinya warna apa, kemejanya warna apa gitu kan. Sudah harus menjadi wilayah domain istrinya yang ngatur semua itu. Ibu sudah selesai tugasnya. Nah, itu tidak banyak kaum perempuan yang bisa menikmati kebebasan dari tugas perkembangan seperti itu. Nah, mestinya kaum perempuan yang memasuki fase mertua itu menikmati kebebasan itu. Alhamdulillah sudah bebas dari peran sebagai ibu, meskipun sampai ibu itu sampai kapanpun juga tidak akan pernah selesai, tetapi secara teknis hal-hal yang seperti itu sudah harus dilepaskan, sudah harus diserahkan kepada perempuan lain yang disebut menantu gitu. Nah, itu kesadaran itu yang harus dimiliki oleh setiap ibu yang melepaskan anak laki-lakinya menjadi suami dari seorang perempuan. Jadi mari kita berbagi kesadaran terhadap peran-peran yang berubah dalam rentang kehidupan kita. Mungkin pada usia pensiun, usia 70, kaum perempuan juga sudah harus
tidak terlalu mengikatkan diri kepada cucu, kepada anak. Dia sudah harus memilih kebahagiaannya sendiri, berkumpul bersama para lansia lainnya, bergembira, memberikan sumbangan karya yang mungkin itu bisa dikenang sebagai bukan hanya momentum tetapi juga monumen bagi kehidupan dia gitu. Karena kemanfaatan hidup itu yang harus dicari gitu oleh setiap orang sebagai bekal pada kehidupan yang lebih langgeng gitu sesudah ini. Para ibu mertua mungkin perlu ditularkan kesadaran terhadap tahapan-tahapan perkembangan yang berubah dan yang peran-peran yang berbeda itu. Mungkin itu Ayah. Oke, terima kasih Bunda atas jawaban atau respon dari pertanyaan yang disampaikan. Sis Gerald atau Teh Eni? Halo? Ya, kalau saya hanya mau katakan sama Roma bahwa dia katakan ya, apakah kita bisa bertemu mertua yang ideal? Saya mau katakan bahwa tidak ada yang ideal, semuanya manusia kok. Mertua juga manusia, mantu juga manusia. Tapi saya mau lihat seperti ini. Untuk dua-dua ada clash-nya, pertengkaran terjadi karena dari dua pihak ada expectation gitu. Seorang mertua, tapi saya mau lihat dari sudut pandang positif ya. Seorang mertua yang Ibu Yeni katakan, saya dapat 3 perempuan. Saya juga lihat dari kakak saya yang punya anak laki-laki dan dia menikah, dia punya anak laki-laki dan anak perempuan. Dia bilang sekarang saya punya 2 perempuan, 2 anak perempuan. Jadi untuk seorang mertua dia melihat positif dia melihat mantunya sebagai anak dan dia mau yang terbaik kepada anaknya. Saya yakin dan mungkin kalian semua bisa katakan itu jauh lebih baik dari saya. Kalau mama Anda sendiri bilang sama kamu kerudung ini tidak bagus, kamu akan terima. Tetapi kalau mertua akan bilang kerudung kamu tidak bagus, tidak akan terima. Kenapa? Karena dia mertuanya. Jadi anggap aja dia melihat Anda sebagai anak dan dia mau terbaik untuk Anda. Ya. Nah, sedangkan untuk seorang mantu, mau tidak mau ini bukan ibunya. Meskipun dia mungkin sebut ibu ya. Tapi kalau dia juga akan katakan bahwa oh enggak, ini ibu saya, dia ibu saya. Jadi seorang mertua mau seperti ini untuk seorang mantu karena dia mau yang terbaik. Saya pikir kita perlu shift of thinking ya, mind shift gitu. Ya, itu yang kita perlu ya, mind shift. Kalau seorang perempuan bilang kata seorang mantu katakan ya ini dia ibu saya gitu. Dan sebaliknya kalau ya mantu akan katakan ya mungkin dari ibu Yeni ya kita bisa dapat banyak kebijaksanaan caranya. Persis yang ibu Yeni katakan ini bukan anak saya lagi, bukan anak saya lagi, dia anak saya, tetapi biar istrinya lakukan apa yang saya lakukan, itu trust ya, percaya bahwa dia akan lakukan. Mungkin tidak akan seperti Anda, tapi that's okay gitu. Ini kan saya pikir expectation pertama, dan yang kedua kita perlu sadar bahwa secara positif semua orang itu mau terbaik. Ibu Yeni tidak cerita, tapi sering kali saya dengar, kok dia baru datang di keluarga saya dan dia kasih tahu sama saya harus lakukan apa. Ya. Dan ini seorang mertua itu tersinggung karena mantu katakan sesuatu sama dia. Jadi saya mau katakan sama Anda tidak ada yang ideal, ya, tidak ada yang ideal. Semuanya manusia dan kita bisa lihat ya. Dan kembali tadi ke ceritanya, ketika saya katakan tentang si ibu dengan anak dan dia pernah katakan, saya lupa bilang gitu sama Anda bahwa ibu itu bilang bahwa
saya mind shift terjadi ketika saya belajar dari anak saya sendiri. Dan saya katakan bahwa apa yang terjadi pada saya dengan mertuanya akan terjadi pada saya waktu saya menjadi mertua. Ya, jadi kita perlu sadar bahwa siklus ya, kembali lagi. Kapan kita akan putus siklusnya gitu. Itu aja saya bisa katakan ya. Oke, baik. Terima kasih Sis Gera. Ini Teh Eni sepertinya terlempar dari peredaran kita bersama. Mungkin terkendala sinyal. Oke, saya ingin menyampaikan bahwa sekali lagi terima kasih banyak Bunda Yeni dan Sis Gera plus Teh Eni yang sudah menyampaikan banyak insight-insight positif dan pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang sudah dibagikan tadi. Nah, dari pengalaman tersebut saya ingin menyampaikan, saya teringat pada satu quote yang disampaikan oleh Mother Teresa, begini bunyinya. What can you do to promote world peace? Go home and love your family. Bunda Yeni menyampaikan bahwa ketahanan keluarga itu konsep yang harus dibangun secara utuh gitu ya. Dimulai dari komunikasi tentang fase perkembangan manusia dalam hal ini. Kita mencoba menyampaikan bahwa terutama mertua itu mencoba melepaskan fase di mana menyiapkan mental untuk melepaskan anak laki-lakinya terkait berubah status. Dan seharusnya fase mertua ini menjadi fase yang sudah menikmati kebebasan ya, secara teknis mulai didelegasikan kepada menantu dalam hal ini. Dan Sis Gera juga menambahkan bahwa coba kita berpikir mind shift tadi terjadi agar kita sebagai anak bisa merubah fase-fase yang disampaikan oleh Bunda Yeni dalam hal ini. Dan mari kita bersama-sama berbagi kesadaran dari peran-peran yang berubah. Dan buat teman-teman, mudah-mudahan Halaqah Damai pada malam hari ini menjadi inspirasi buat teman-teman dan mengubah perspektif yang sudah ada dalam hal ini, dan kita selalu mencoba menyebarkan hal-hal baik di dalamnya. Terima kasih banyak buat Sobat Damai yang sudah bergabung bersama kami. Buat teman-teman yang punya narasi-narasi positif, jangan lupa terkait tema kali ini, jangan lupa di-tag atau di-mention akun medsosnya teman-teman Sobat Damai, yaitu Halaqah Damai ya. Saya Aya dalam hal ini yang sudah memoderatori acara pada malam hari ini, memohon maaf jika ada kesalahan atau kekhilafan kata. Sekali lagi terima kasih banyak buat para expert, narasumber yang sudah bergabung. Semoga kita jumpa di bulan depan, di hari dan jam yang akan ditentukan oleh teman-teman panitia. Salam sehat buat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam jagat, salam kebajikan. Silakan Kak Komuji. Ya, waalaikumsalam. Komuji menyampaikan ya, agar kita tetap selalu tergiang-giang dan terkenang di bulan depan. Oke, terima kasih segera. Terima kasih. Terima kasih banyak Kak ya. Terima kasih banyak Ibu Yeni. Ini lagu Terima kasih semua buat teman-teman. Ya. Tentang Bunda Yeni. Tentang mertua dong. Tentang seorang mertua. Oke. Mertuanya Sayyidina Ali. Tentang Khadijah. Bunda itu seperti Khadijahnya. Yo. Ya. Sarangnya pokoknya Mas. Oke, buat teman-teman boleh buka videonya ya, Kang. Ya. Jadi bisa sambil mendengarkan musik sambil berfoto bersama. Siap, mantap. Ga, pa. Dia seribu purnama, dia sang pembawa cahaya, dia sekuntum bunga, dia semesta memujinya. Seorang pemuda datang
dirinya di atas panas gurun yang membakarnya. Dia berkata lalu, apa guna mega? Dia ingin bersandar dari lelah. Dia mendekapnya dengan doa, munajat suci dari tulus jiwanya. Dia utama dan setia, dermaga jiwa dan raga. Dia genggam cinta sejatinya, belahan jiwa Al-Mustafa. Dia perhiasan surga, dia ibunda sang bebunga. Semoga ini mewakili ibu-ibu semua di sini ya. Dadah. Dadah guys. Terima kasih semuanya. Salam sehat. Terima kasih semuanya, terima kasih Kang Wawan, terima kasih narasumber, terima kasih Ayah. Sampai ketemu di tanggal 28 Oktober, menakar prasangka etnis dan agama. Ketemu lagi berarti ya. Jadi yang punya prasangka jelek pada mertua atau menantu bisa gabung di webinar nanti yang ke-53. Terima kasih ya Bunda Yeni ya. Yuk. Bunda Yeni sehat-sehat. Terima kasih Firdaus, Ya, Lutfi, Zia, Sis Jera, makasih semua. Dia juga sehat-sehat. Selamat istirahat, sehat selalu. Amin. Amin ya. Terima kasih Bu Yeni. Bu Pak Jera. Rifki, Luar biasa. nuhun Pak Rifki. Sayang sekali barusan tidak ada perspektif bapak-bapaknya. Ih, nggak kelihatan Pak Rifkinya. Iya, nanti ada perspektif mertua laki-laki kan. Karena saya sudah punya 3 menantu soalnya. Iya, aduh. Tadi nggak kelihatan Pak Rifki masuk. Pak Rifki nanti bulan depan. Ini prasangka dari mertua laki-laki ke menantu laki-laki. Biasanya Pak Rifki katanya kalau mertua laki-laki dan mantunya dua-duanya punya bisnis yang sama dan pertengkaran mulai. Gitu ya. Karena ada uang, soal uang. Jadi di sana dua raja, satu bisnis dua raja. Sama, situasinya sama. Di rumah satu bisnis 200 gitu. Untung bisnisnya beda, Bu. Bisnisnya beda, betul. Yang satu bisnis akademik. Wawan, Lukman, saya senang kalian ikut. Iya. Terima kasih Sus. Ya, terima kasih. Oke semua, saya Terima N kasih. ya. Terima kasih. Terima kasih moderator. Assalamualaikum ya.